Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Endang Kurnia Sandi. Pada video kali ini saya akan menerangkan tentang perekonomian Indonesia. Pada bagian pertama di sini ada pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi. Pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lainnya digolongkan atas pembelanjaan atau pengeluaran konsumsi. Selanjutnya, pengeluaran konsumsi pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang meliputi pembelian barang dan jasa, pembayaran balas jasa pegawai, dan penyusutan barang modal. Selanjutnya, keuntungan perdagangan internasional. Meningkatkan keuntungan. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional dapat meraih pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang hanya berfokus pada dasar domestik. Menjadi basis pertumbuhan ekonomi negara. Ketika perusahaan-perusahaan tumbuh besar, pendapatan negara juga akan bertambah, baik dari pendapatan pajak maupun non-pajak, seperti lapangan pekerjaan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, mendiversifikasi risiko perusahaan. Perusahaan yang memiliki basis bisnis di berbagai tempat dapat lebih mudah menanggapi bencana alam ataupun bencana sosial, walaupun pasar domestik sedang dalam kondisi buruk. Pasar internasional dapat menopang perusahaan tersebut ataupun sebaliknya. Selanjutnya, meningkatkan tingkat kompetisi pasar. Ketika terdapat banyak perusahaan yang saling berkompetisi pada suatu niche produk tertentu, hanya kualitas, harga, dan nilai tambah yang dapat menjadi pembeda antara perusahaan. Jika suatu perusahaan ingin produknya laku dalam kompetisi perdagangan internasional, harus ada peningkatan dari segi kualitas dan nilai tambah, ataupun penurunan dari segi harga. Selanjutnya dapat memanfaatkan perbedaan kurs. Perbedaan kurs mata uang yang dapat meningkatkan keuntungan perdagangan suatu perusahaan atau negara. Kurs mata uang yang kuat akan membuat impor barang lebih murah, namun mengurangi kemampuan ekspor karena barang yang dijual menjadi lebih mahal, dan sebaliknya dengan kurs mata uang yang lemah. Berikutnya, kerugian perdagangan internasional. Risiko perubahan iklim politik. Suatu perusahaan yang menjalankan bisnisnya di negara asing akan terpapar pada iklim politik dan peraturan yang mungkin jauh berbeda dengan pasar domestiknya. Jika terjadi perubahan kekuasaan atau gejolak politik pada negara asing tersebut, perusahaan dapat saja mengalami penurunan penjualan atau bahkan kehilangan aset. Berikutnya, resiko eksploitasi sumber daya. Perdagangan internasional dapat membuat suatu negara melakukan eksploitasi sumber daya alam berlebihan untuk memenuhi tuntutan pasar. Perbedaan budaya pembeli. Ketika perusahaan masuk ke dalam pasar yang berbeda, keinginan konsumen akan sebuah produk juga cenderung akan berbeda. Jika perusahaan tidak dapat beradaptasi dan mengubah produknya agar sesuai untuk pasar tersebut, perusahaan tidak akan bisa mendapatkan untung. Berikutnya, mengganggu industri lokal. Masuknya perusahaan asing ke dalam pasar negara berkembang dapat mengganggu atau bahkan menghancurkan industri lokal yang masih berkembang. Perusahaan asing yang sudah besar dapat memanfaatkan aglomerasi dan economies of scale dalam memproduksi suatu barang, sehingga barang produksinya jauh lebih murah dibanding perusahaan lokal, sehingga perusahaan lokal tersebut gulung tikar. Selanjutnya, resiko hutang dan gagal bayar. Ketika perusahaan bergerak di pasar asing,
tidak ada jaminan yang bahwa mitra transaksinya dapat membayar tepat waktu atau bahkan mampu membayar. Perusahaan dapat kehilangan banyak uang ketika mitra transaksinya tiba-tiba bubar atau dianggap bangkrut oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Lalu kita masuk ke bagian neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu atau biasanya suatu tahun. Lalu neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi. Transaksi dalam neraca pembayaran. Di sini ada dua transaksi. Yang pertama, transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Lalu yang kedua, transaksi kredit. Ini adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Selanjutnya, utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Lalu bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.